Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali, dan pada kesempatan kali ini kembali kami akan memberi info-info tentang soal-soal P3K. Dalam kesempatan ini kami akan menyajikan untuk soal uji kompetensi manajerial kembali, setelah dalam video-video kami sebelumnya mengulas tentang uji kompetensi manajerial ini. Kami pada kesempatan ini kembali akan mengulas uji kompetensi manajerial. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini setia dan menyimak info-info yang kami sajikan, dan bagi rekan-rekan yang baru berkunjung atau baru menemukan channel ini, kami ucapkan terima kasih. Kemudian kami mohon bantuannya untuk kemajuan channel ini, memberi masukan dengan cara komen, like ataupun subscribe-nya, dan klik lonceng notifikasinya agar kami terus bersemangat untuk memperbaiki channel ini dan berbagi info-info positif lainnya. Baiklah, mari sama-sama kita awali pembahasan kali ini seperti biasa dengan diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, ketika Anda ke pusat perbelanjaan, tiba-tiba anak Anda meminta dibelikan mainan, maka Anda akan A. menolak karena harganya yang mahal, B. menolak karena ingin ia membeli sendiri dengan uang tabungannya, C. membelikannya karena ia memaksa, D. menolak karena tidak sesuai dengan rencana, E. membelikannya karena takut ia akan menangis. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni menolak karena tidak sesuai rencana. Soal yang berikutnya, respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak adalah A. bingung bagaimana harus bersikap, B. penuh harapan akan perubahan, C. tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi, D. pesimis karena tidak dilibatkan dari awal, E. berhati-hati memetakan dampak politis perubahan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni penuh harapan akan perubahan. Soal yang berikutnya, seandainya Anda mendapatkan kepercayaan dari pimpinan yang Anda tahu akan memecah belah kerjasama kelompok yang telah terbentuk. Ketika menghadapi situasi seperti ini, sikap Anda adalah A. saya mencoba mempertimbangkan sendiri dari berbagai sudut pandang kepentingan, B. saya meminta pertimbangan teman dekat, C. saya akan meminta pertimbangan keluarga, D. saya akan meminta pertimbangan senior di kantor, E. saya akan meminta pertimbangan kelompok kerja saya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin E, yakni saya akan meminta pertimbangan kelompok kerja saya. Soal yang berikutnya, Karang Taruna di lingkungan Anda menunjuk Anda sebagai koordinator untuk merancang kegiatan yang mampu mengakrabkan semua pemuda di wilayah tersebut. Anda diminta untuk terlebih dahulu membuat suatu proposal. Lalu sikap Anda adalah A. kegiatan tersebut harus menarik, dapat diikuti oleh semua orang, tidak perlu dengan anggaran. B. bagi saya, kegiatan harus diikuti semua orang. C. saya akan melakukan studi lapangan terlebih dahulu, kegiatan apa yang dibutuhkan. D. saya akan mengerjakan bersama dengan teman. E. saya akan mengerjakannya semua sendiri. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni saya akan melakukan studi lapangan terlebih dahulu, kegiatan apa yang dibutuhkan. Soal yang berikutnya, Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Lalu apa yang akan Anda lakukan? A.
menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan. B. Menyampaikan kalau Anda sedang sibuk. C. Tetap di tempat duduk dan menjelaskan saja letak rak dan posisi bukunya. D. Meninggalkan pekerjaan Anda sebentar untuk mengantarkannya, menunjukkan buku yang dimaksud, dan kembali melanjutkan pekerjaan Anda. E. Pura-pura tidak mendengarnya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni tetap di tempat duduk dan menjelaskan saja letak rak dan posisi bukunya. Soal yang berikutnya. Anda diutus oleh pimpinan kantor bertugas ke sebuah daerah yang tidak punya fasilitas teknologi informasi yang memadai, dan daerah tersebut memiliki masyarakat yang tidak paham teknologi informasi, dan sebagian masyarakat meyakini bahwa pembangunan teknologi informasi belum begitu penting. Sementara atasan Anda memberikan tugas tersebut kepada Anda sebagai tuntutan program nawacita yang mesti dilaksanakan. Langkah Anda adalah A. Mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. B. Berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur meskipun masyarakat masih bingung. C. Membangun infrastruktur IT yang memadai untuk digunakan masyarakat desa, lalu kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan khusus. D. Menghormati kebudayaan daerah di desa tersebut bahwa Bhinneka Tunggal Ika penting. IT di desa tersebut belum terlalu bermanfaat bagi masyarakat sekitar. E. Melaporkan kepada atasan kantor Anda bahwa kondisi desa tersebut belum siap untuk dibangun infrastruktur IT. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. Soal yang berikutnya. Anda memimpin sebuah tim dari berbagai lulusan universitas terbuka. Kinerja tim Anda sangatlah bagus. Menurut Anda, apa penyebabnya? A. Seluruh anggota tim bekerja dengan profesional dalam menyelesaikan tugas. B. Anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. C. Semua anggota tim menjiwai tujuan tim. D. Motivasi yang mengena kepada seluruh tim. E. Akibat pentingnya menjaga kekompakan, musyawarah, mufakat, dan bekerja dengan disiplin. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu seluruh anggota tim bekerja dengan profesional dalam menyelesaikan tugasnya. Soal yang berikutnya. Anda bekerja di bagian perusahaan pelayanan publik dan perusahaan Anda menerapkan sistem excellent service terhadap konsumen. Sistem excellent service begitu penting bagi perusahaan. Apa yang harus dilakukan? A. Melakukan training terjadwal untuk semua karyawan. B. Mendatangkan mentor untuk mengajari kembali excellent service. C. Mencari informasi dan mempelajari lagi excellent service. D. Mempelajari dan memperdalam pengetahuan tentang excellent service. E. Mempelajari lagi bagaimana penerapan excellent service. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu melakukan training terjadwal untuk semua karyawan. Soal yang berikutnya. Menurut Anda, jika rekan kerja Anda memasang wajah kusam, sikap Anda adalah A. Menegurnya agar perbuatan dia berubah. B. Membiarkan saja selama tidak mengganggu. C. Resign dari perusahaan atau mengundurkan diri dari perusahaan. D. Mengadu ke atasan Anda. E. Memarahi dan memakinya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu menegurnya agar perbuatan dia berubah. Soal yang berikutnya. Ketika sedang berjalan-jalan di sebuah mall, Anda mendapati dua rekan kerja Anda sedang bermesraan, padahal tempat Anda bekerja memiliki peraturan yang melarang rekan sekantor untuk berhubungan asmara. Jika mereka tidak menyadari perbuatan
keberadaan Anda, apa yang akan Anda lakukan? Ulangi, jika mereka tidak menyadari keberadaan Anda, apa yang akan Anda lakukan? A. Mendokumentasikan dan menyebarkannya di grup-grup WhatsApp kantor. B. Mempertimbangkan untuk berhenti dari perusahaan Anda yang semua karyawannya laki-laki karena takut tertular virus LGBT. C. Menghampiri dan menegur mereka. D. Menegur, biarkan saja, itu bukan urusan saya. E. Mendokumentasikan kemesraan mereka dan mengirimkan ke pegawai. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni menghampiri dan menegur mereka. Soal yang berikutnya. Dalam suatu kelompok, apa yang selalu Anda tampilkan tentang diri Anda? A. Pengamat dan pendengar yang baik. B. Mengikuti alur yang telah ada. C. Pihak yang selalu netral jika terjadi perdebatan. D. Percaya diri yang tinggi dan berkelas. E. Anda ingin menjadi pusat perhatian dan tampil menonjol. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni pengamat dan pendengar yang baik. Soal yang berikutnya. Wak Geng bekerja pada posisi sebagai penjaga yang mengatur antrian boarding pass di bandara. Bandara baru saja mengaplikasikan teknologi boarding pass yang baru dengan menggunakan komputer. Saat ini kondisi penumpang sedang penuh sesak mengantri. Lalu ada ibu-ibu membawa anak 5 tahun ikut antrian dan terlihat kebingungan membawa boarding pass. Tindakan Wak Geng yang tepat adalah A. Menyuruhnya ke bagian informasi agar dapat diajarkan cara menggunakan boarding pass terbaru tersebut. B. Mengeluarkan ibu dari antrian dan mengajarkannya cara menggunakan boarding pass terbaru tersebut. C. Menunjukkan meja bagian informasi jika kesulitan menggunakan boarding pass terbaru tersebut. D. Membantunya dan mengajarkannya menggunakan boarding pass terbaru tersebut dan memanggil teman lain menggunakan alat telekomunikasi untuk menggantikan tugas menjaga antrian. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni membantunya dan mengajarkan menggunakan boarding pass terbaru tersebut dan memanggil teman lain menggunakan alat telekomunikasi untuk menggantikan tugas menjaga antrian. Soal yang berikutnya. Ruang tunggu di rumah sakit tempat Anda bekerja sudah tidak mampu lagi menampung pasien. Sebagai kepala bidang pelayanan, yang Anda upayakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah A. Mengatur jam buka masing-masing poli agar tidak ada penumpukan pasien. B. Mendorong tenaga medis agar bekerja lebih cepat. C. Menata ulang bangku tempat duduk pasien dengan mengedepankan kenyamanan dan daya tampung lebih banyak. D. Mencari tempat yang lebih luas untuk menampung pasien lebih banyak lagi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni menata ulang bangku tempat duduk pasien dengan mengedepankan kenyamanan dan daya tampung yang lebih banyak. Soal yang berikutnya. Atasan Anda hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi dan berada di daerah pedalaman. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi, dan Anda cukup dekat dengan atasan Anda. Dan sikap Anda adalah A. Menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja. B. Bersedia dipindahkan tanpa membantah. C. Mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. D. Berangkat dengan sangat terpaksa. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni bersedia dipindahkan tanpa membantah. Soal yang berikutnya. Bang Mamet beserta keluarga baru pulang liburan tadi malam sehingga merasa sangat lelah. Pak Lurah mengajak Bang Mamet untuk ikut kerja bakti memperbaiki jembatan yang rusak. Istrinya melarang Bang Mamet mengikuti kerja bakti. Bang Mamet diminta beristirahat karena besok harus masuk kerja. Jika Anda sebagai Bang Mamet, maka Anda akan A. mematuhi perintah istri.
B. Mengikuti kegiatan kerja bakti bersama warga. C. Mencari alasan untuk tidak mengikuti kerja bakti. D. Menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa membantu. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni mengikuti kegiatan kerja bakti bersama warga. Soal yang berikutnya. Pada ujian kenaikan tingkat yang lalu, saya tidak lolos dan hasilnya tidak memuaskan. Agar kali ini hasilnya baik, maka saya akan A. Berlatih mengerjakan banyak soal agar terbiasa. B. Rajin berlatih dan berdoa untuk mencapai nilai yang terbaik. C. Mengubah cara kerja agar mendapatkan hasil yang maksimal. D. Rajin berdoa mengharapkan mendapat nilai yang terbaik. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni rajin berlatih dan berdoa untuk mencapai nilai yang terbaik. Soal yang berikutnya. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal ini, saya tidak suka A. Pekerjaan yang menantang. B. Pekerjaan tanpa mengenal lelah dan pamrih. C. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. D. Pekerjaan yang memecah belah kekompakan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni pekerjaan yang memecah belah kekompakan. Soal yang berikutnya. Situasi berikut yang menggambarkan ciri saya adalah A. Saya tidak suka memulai konflik dengan orang lain. B. Saya merasa nyaman jika dapat bekerja tanpa menonjolkan diri sebagai pemimpin. C. Saya orang di balik layar. E atau D. Saya selalu menjadi pemimpin bahkan dalam situasi yang baru sekalipun. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni saya selalu bisa menjadi pemimpin bahkan dalam situasi yang baru sekalipun. Soal yang berikutnya. Jika Anda ditugaskan atasan Anda untuk menghadiri rapat yang di dalamnya banyak konsultan-konsultan besar dan Anda duduk satu meja bersama mereka, apa yang akan Anda lakukan? A. Menunggu sebentar supaya mereka menyapa saya terlebih dahulu agar mereka mempunyai inisiatif untuk bekerja sama dengan saya. B. Mencatat hal-hal penting supaya pengalaman mereka bisa diterapkan untuk mengembangkan perusahaan saya. C. Duduk sambil berbincang mengenai bisnis yang sedang dilaksanakan dan menukar pengalamannya. D. Mengajak bicara kepada mereka dan langsung mengajaknya untuk bekerja sama. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni duduk sambil berbincang mengenai bisnis yang sedang dilaksanakan dan menukar pengalamannya. Soal yang berikutnya. Saya diperintahkan oleh pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain atas biaya kantor. Saat ini saya baru dikaruniai seorang bayi yang masih membutuhkan perhatian saya. Lalu keputusan saya adalah A. Menerima perintah dan dengan konsekuensi mengikutkan keluarga merupakan tanggung jawab saya. B. Menerima tawaran tersebut dengan berat hati meninggalkan keluarga. C. Menolak perintah tersebut tetapi mohon kebijakan pimpinan jika ada kesempatan lagi saya dapat diikutkan. D. Menerima perintah tersebut dengan permohonan agar keluarga dapat ikut saya dengan tambahan biaya hidup. E. Menolak perintah tersebut. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu menerima perintah dengan konsekuensi mengikutkan keluarga merupakan tanggung jawab saya. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang kami sajikan ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas dukungannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.